Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Ya, tren peningkatan dana kelolaan reksadana ini terus terjadi menjelang akhir tahun dan salah satu yang mencatatkan pertumbuhan kinerja reksadana di atas rata-rata industri adalah Sailendra Capital. Lantas seperti apakah strategi manajemen investasi untuk menangkap momentum atau peluang ini begitu ya? Untuk membahasnya kami akan berdiskusi bersama dengan Direktur Utama Sailendra Capital Fajar R. Hidayat. Selamat sore Pak Fajar, terima kasih atas waktu Anda. Mungkin kita mulai dari bagaimanakah kondisi pertumbuhan perusahaan begitu ya, dan seperti apakah strateginya begitu ya di tengah kondisi pandemi ini, dan catatannya juga masih cukup positif begitu ya sampai dengan 10 bulan terakhir. Seperti apa nih Pak Fajar? Ya, kami dari Sailendra alhamdulillah masih tumbuh sekitar 20% in terms of AUM, revenue kami juga meningkat. Pertumbuhan laba juga meningkat. Itu salah satunya kami melakukan cost management mau nggak mau. Karena kalau kita ingat dari bulan Maret mulai adanya PSBB, kita mulai mereview semua bisnis plan kita yang berjalan sampai dengan tahun 2020. Salah satunya kita melakukan cost management. Dalam arti kita akan mengeluarkan untuk hal-hal yang penting, yang tidak terlalu penting seperti mungkin melakukan promosi dan segala macam, kita melakukan penundaan. Di kami tidak sama sekali tidak ada orang-orang layoff, itu tidak ada, semua masih bekerja, dan kami dari sekitar bulan Juni, mulai dari bulan Maret kita sudah mulai menerapkan work from home, dan secara bertahap work from home itu mulai dikurangi sehingga saat ini kita sudah work from office itu sekitar 30%. Oke, kalau secara keseluruhan sekarang kan sudah masuk ke bulan 11 begitu ya, sudah 11 bulan di tahun 2020, tinggal terakhir saja 1 bulan untuk menutup 2020. Ini antusiasme konsumen sendiri untuk memilih portofolio di reksadana sejauh ini seperti apa yang tercermin di Sailendra sendiri nih Pak Fajar? Kalau kami lihat dari tempat kami, risk appetite-nya masih ada, nervousness masih ada. Tapi redemption itu sangat minim sekali. Kita lihat ya IHSG dalam waktu 6 bulan saja udah naik sekitar hampir 20%. Rata-rata reksadana kami juga naik sekitar 28% sampai 30%, tergantung dengan fund style-nya. Untuk money market masih terus bertambah. Jadi ada shifting dari aset alokasi yang tadinya dari risk appetite-nya yang mungkin menurun, mereka lebih masuk ke reksadana yang lebih stabil, yaitu money market. Namun demikian, AUM kita reksadana juga seiring dengan pergerakan positif pada IHSG, tentunya juga kami mengalami kenaikan, yaitu kalau kita lihat 6 bulan, reksadana kami untuk saham itu naik, ada yang range-nya sekitar 26%, ada yang 30%. Kami cukup happy untuk perkembangan tersebut. Oke, secara strategi apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Sailendra Capital sendiri ya untuk sedikit banyak itu meredam fearness yang ada begitu ya, agar tetap bisa masuk ke industri reksadana sampai dengan saat ini nih Pak Fajar? Kalau sering dengan pandemik ini kita ingin lebih dekat lagi ke investor, kita melakukan penjadwalan setiap hari dari sales unit kami selalu melakukan conference call maupun Zoom meeting, hubungan telepon, itu kami lakukan terus perkara dan lebih intensif ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengertian kalau sebelum pandemik ini kan ada kesulitan karena macet lah, waktu dan segala macam, sehingga waktu untuk bertemu klien dalam pandemik ini actually lebih banyak dari sisi frekuensinya, jumlah investor yang bisa digarap itu, yang bisa kita temui itu lebih banyak. Selain juga kami melakukan webinar beberapa kali, terus melakukan edukasi. Jadi kita lebih fokus ke customer, lebih menjelaskan mengenai perkembangan yang ada dan juga untuk prospek-prospeknya.
Oke, Pak Fajar, ini kan hitungannya adalah kalau sampai dengan menutup tahun 2020 itu hanya hitungan minggu, karena mungkin market akan tutup secara keseluruhan tanggal 23 Desember begitu ya, berarti tidak akan terlalu lama dan banyak yang dilakukan begitu. Tapi sejauh ini strategi investasi yang dilakukan oleh Sailendra Capital sendiri seperti apa begitu ya? Karena kan sudah uncertainty mungkin sedikit banyak sudah agak sedikit berkurang nih. Kalau kita lihat kan Biden sudah terpilih secara global begitu ya menjadi Presiden Amerika Serikat buat periode berikutnya, kemudian juga sentimen vaksin juga begitu deras sekali begitu ya di mention berkali-kali begitu ya. Jadi ada optimisme begitu di sana. Seperti apa dari strategi investasi rebalancing begitu? Apakah sudah dilihat dari beberapa waktu lalu atau menunggu begitu ya? Ini seperti apa Pak Fajar? Ya, yang terpenting adalah aset alokasi. Aset alokasi itu memainkan peran yang sangat besar sekali terhadap return yang ingin dicapai. Kalau kita lihat dari 2009 sampai 2019, itu equity, kalau kita invest di equity itu mencatat aset kelas yang paling baik dibandingkan kita invest di saham, di currency, dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir, pasar saham kita mungkin tidak terlalu performance-nya tidak terlalu baik dibandingkan kalau kita misalnya invest di emas, kita invest di fixed income, di government bond. Nah, yang perlu dicatat adalah sudah 3 tahun terakhir ini siklus equity selalu ada di bawah. Dan kedua, yang perlu dicatat juga, setelah ada krisis, itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun setelah itu terjadi kinerja yang baik terhadap KSG, seperti kita lihat dari 2008 ke 2009, 98 ke 99. Jadi kita lihat juga yang ketiga, ya KSG kita jangan lupa waktu tahun 2019 kita pernah ke 6.400 atau 6.500 sekian. Kita masih di 5.500. Jadi masih ada 20% plus upside. Jadi kalau investor untuk horizon-nya lebih dari 1 tahun, definitely equity asset class adalah pilihan utama. Walaupun 2 tahun tetap, kecuali kalau kita bicara untuk 1 bulan, 2 bulan, nah, mungkin itu aset alokasinya berubah. Saya rasa investor harus melihat horizon minimum 1 tahun ke depan dan aset kelasnya adalah equity. Invest di reksadana equity. Secara horizon kalau dilihat 1 tahun ke depan untuk equity sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat di pasar saham kan asing pun sudah mulai mencicil nih waktu pas zaman ketika Biden gitu ya lagi pilpres di Amerika Serikat dan Biden waktu itu masih diisukan akan terpilih dan sekarang juga banyak sekali dana-dana yang masuk ke emerging market nih. Seperti apa Anda melihat sebenarnya untuk part of equity sendiri nih di 1 tahun ke depan? Kalau Anda melihat adakah optimisme di sana begitu ya tidak terlalu se-fragile tahun 2020 dan 2019 atau seperti apa Pak Fajar? Ya, yang jelas kan kalau kita lihat dengan Biden yang menang, itu is good for emerging market. Yang kedua dari domestic issue, vaksin, pandemic stories, dan segala macam, kita lihat harusnya kuartal keempat, emiten yang ada harusnya akan lebih baik daripada kuartal ketiga dan kuartal kedua. Dan yang ketiga, kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini memang investor asing itu lebih banyak foreign outflow. Saya rasa dengan yang tadi alasan pertama kedua tadi harusnya akan mulai ke emerging market dan Indonesia akan diuntungkan. Kalau kita lihat karena 3 tahun terakhir ini IHSG relatively tidak terlalu perform. Year to date aja masih minus 11. Tahun 2019 itu masih minus sekitar plus 4%. Jadi kalau kita lihat seharusnya untuk satu investasi yang dilakukan porsi paling besarnya harusnya di equity. Oke, Dan sudah mulai jangan lupa lagi tadi yang saya katakan tadi, kita 2 tahun lalu indeksnya 6.700, 6.500 loh. Sekarang masih 5.500. Jadi kalau kita horizonnya panjang, kita masih bisa mencetak profit. Masih ada potensial upside begitu ya untuk kembali ke level-level harga di 2 tahun ke belakang begitu ya Pak Fajar ya. Baik,